Perkenalkan, nama saya Nirwan Nusantara dengan NIM 40123111106 dari kelas FH 4D Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi saya dari buku yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia yang ditulis oleh Rudi SH LLM LLD yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan jumlah halaman 154. Baiklah, yang pertama bab 1, desentralisasi sebagai hak konstitusional. Yang pertama kita akan membahas sejarah negara bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam sistem pemerintahan daerahnya. Sebelum masa kolonialisme, wilayah Nusantara terdiri dari berbagai kerajaan dan komunitas adat yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang telah memiliki struktur pemerintahan yang kuat dengan wilayah luas dan hubungan dagang internasional. Pada masa kolonialisme, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan drastis. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem sentralisasi yang kuat, di mana semua kebijakan dan keputusan pemerintahan dibuat oleh pemerintah pusat di Batavia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan masih dipengaruhi oleh sistem kolonial yang sangat terpusat. Namun seiring dengan perkembangan politik dan sosial, muncul kesadaran bahwa sistem pemerintahan yang sentralistik tidak sesuai dengan kondisi geografis dan keberagaman sosial budaya di Indonesia. Oleh karena itu, desentralisasi mulai diterapkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya tersendiri. Yang kedua, jaminan desentralisasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsep desentralisasi telah dijamin dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut adalah alasan mengapa desentralisasi menjadi bagian dari konstitusi Indonesia. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pemerintahan. Yang kedua, menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Yang selanjutnya, bagian ketiga, negara kesatuan versus negara federasi. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana semua kekuasaan pemerintahan dipusatkan oleh pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan, daerah hanya memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kebijakan dibuat oleh daerah, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Selanjutnya, negara federasi. Negara federasi adalah bentuk negara di mana terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian. Dalam sistem ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan dapat membuat kebijakan tersendiri yang tidak harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Kesimpulannya, desentralisasi sebagai hak konstitusional. Yang pertama, sejarahnya. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan, sistem pemerintahan di daerah selalu mengalami perubahan. Yang kedua, desentralisasi telah menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dipilih untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan pemerintah pusat dan kewenangan daerah. Yang keempat, desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mencegah disintegrasi, dan mempercepat pembangunan di daerah. Baiklah, yang selanjutnya bab 2 tentang konsep umum desentralisasi. Yang pertama, definisi desentralisasi. Desentralisasi merupakan konsep dalam pemerintahan yang mengacu pada pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan. Bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, desentralisasi ekonomi. Yang kedua, alasan dan tujuan desentralisasi. Alasan desentralisasi. Alasan utama mengapa desentralisasi menjadi kebijakan penting dalam sistem pemerintahan modern adalah yang pertama karena untuk mengatasi keterbatasan pemerintahan pusat. Yang kedua, untuk keanekaragaman sosial, budaya, dan geografis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang keempat, memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat.
Yang kelima, mendorong pembangunan ekonomi daerah. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara. Yang kedua, tujuan desentralisasi. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Yang ketiga, untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Yang kelima, untuk meningkatkan daya saing daerah. Dan yang terakhir, mengurangi kesenjangan pembangunan. Kesimpulan pada bab 2, yaitu tentang konsep umum desentralisasi, adalah yang pertama, desentralisasi adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam berbagai bentuk, termasuk politik, administratif, fiskal, dan ekonomi. Yang kedua, alasan utama desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperkuat demokrasi, serta menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, tujuan desentralisasi mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, efisiensi pemerintahan, akuntabilitas, dan pengurangan kesenjangan pembangunan. Dan yang terakhir, implementasi desentralisasi harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Baiklah, yang selanjutnya bab 3, yaitu tentang hubungan antar pemerintahan. Hubungan antara berbagai tingkat pemerintahan mencakup pembagian kewenangan, koordinasi kebijakan, dan mekanisme kerjasama antar wilayah. Yang pertama, hubungan pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Pemerintah pusat tetap memiliki peran utama dalam menentukan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Yang selanjutnya, yang kedua, hubungan pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Selain hubungan antara pusat dan daerah, ada juga hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten atau kota. Provinsi merupakan tingkat pemerintahan yang berada di antara pusat dan kabupaten atau kota. Yang pertama, kita akan membahas peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan daerah, gubernur memiliki dua peran utama, yaitu yang pertama, sebagai kepala pemerintahan provinsi, yang kedua, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki beberapa kewenangan, di antaranya yang pertama, mengawasi implementasi kebijakan nasional di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi di daerahnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kerjasama daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, kerjasama antar daerah menjadi penting untuk mengatasi tantangan yang melampaui batas administrasi suatu wilayah. Jenis-jenis kerjasama antar daerah, yang pertama, kerjasama horizontal. Kerjasama antar daerah yang setingkat, seperti kabupaten atau kota atau antar provinsi. Yang kedua, kerjasama vertikal, kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan nasional. Yang ketiga, kerjasama internasional, kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga internasional atau pemerintah daerah di negara lain. Tujuan kerjasama antar daerah, yang pertama, mengatasi keterbatasan sumber daya. Yang kedua, memperkuat daya saing ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan pada bab 3, yaitu yang pertama, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur secara jelas dalam sistem desentralisasi. Yang kedua, provinsi memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten atau kota. Yang ketiga, kerjasama antar daerah sangat penting untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik. Baiklah, yang selanjutnya adalah bab 4 tentang kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menentukan bagaimana kebijakan daerah dibuat, diimplementasikan, dan diawasi. Struktur kelembagaan daerah di Indonesia mencakup pemerintahan daerah atau eksekutif, legislatif daerah atau DPRD, serta lembaga independen yang beroperasi di tingkat daerah. Yang pertama, kelembagaan negara dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat pembagian lembaga pemerintahan berdasarkan fungsi utama mereka, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden di tingkat pusat serta gubernur di tingkat pusat serta gubernur, bupati, dan wali kota di tingkat daerah. Lembaga legislatif di tingkat
pusat terdapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, sedangkan di daerah terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Di lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, serta peradilan di tingkat daerah. Yang kedua, kelembagaan daerah. Di tingkat daerah, pemerintahan terdiri dari dua lembaga utama, yaitu eksekutif daerah atau pemerintahan daerah dan legislatif daerah atau DPRD. Yang pertama, pemerintahan daerah, eksekutif daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan daerah. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Legislatif Daerah. DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam membuat peraturan daerah atau perda, mengawasi pemerintahan daerah, serta menyusun dan mengawasi anggaran daerah atau APBD. Yang ketiga, Komisi Independen di Daerah. Selain pemerintah daerah dan DPRD, terdapat berbagai komisi dan lembaga independen yang beroperasi di daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Contohnya yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD, yang kedua Badan Pengawas Pemilu Daerah atau Bawaslu Daerah, yang ketiga Ombudsman Daerah, yang keempat Komisi Informasi Daerah, yang kelima Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID. Kesimpulan dari bab 4 tentang kelembagaan daerah adalah yang pertama, kelembagaan daerah di Indonesia terdiri dari eksekutif daerah. Yang kedua, pemerintahan daerah memiliki peran utama dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, DPRD berperan sebagai badan legislatif yang mengawasi kinerja pemerintahan daerah serta menyusun peraturan daerah dan anggaran daerah. Yang keempat, lembaga independen seperti KPUD, Bawaslu Daerah, Ombudsman Daerah, dan Komisi Informasi Daerah membantu memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Yang kelima, hubungan antara eksekutif, legislatif, dan lembaga independen harus bersifat saling melengkapi dan mengawasi agar sistem pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik dan berpihak kepada masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada bab 5, yaitu peraturan daerah. Peraturan daerah atau perda adalah instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk mengatur urusan pemerintah di tingkat lokal. Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Yang pertama, peraturan daerah dalam hierarki hukum Indonesia. Indonesia memiliki sistem hukum yang berjenjang atau berhierarki, di mana peraturan yang dibuat di tingkat daerah harus sesuai dengan hukum nasional. Hierarki hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang kedua yaitu asas-asas dalam pembentukan peraturan daerah. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua ada asas keadilan, yang ketiga ada asas keterbukaan dan partisipasi publik, yang keempat ada asas efektivitas dan efisiensi, yang kelima ada asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yang keenam ada asas kepastian hukum. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah. Yang pertama, landasan filosofis. Misalnya, perda harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Landasan filosofis harus mencerminkan keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Yang kedua, landasan sosiologis. Perda harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut. Yang selanjutnya, landasan yuridis. Perda harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Baiklah, materi yang selanjutnya itu proses pembentukan peraturan daerah. Proses penyusunan dan pengesahan perda melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintahan daerah, DPRD, serta masyarakat. Tahapan dalam pembentukan peraturan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi dalam rancangan daerah atau raperda. Yang kedua, pembahasan dan konsultasi publik. Yang ketiga, pembahasan di DPRD dan persetujuan bersama. Yang keempat, pengundangan dan sosialisasi. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi peraturan daerah. Yang pertama, kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang kedua, minimnya partisipasi publik. Dan yang ketiga, perda yang tidak efektif atau sulit dijalankan. Yang terakhir,
tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari bab 5 ini yaitu peraturan daerah adalah instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah. Yang kedua, perda harus sesuai dengan prinsip hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga, proses pembentukan perda harus memperhatikan asas legalitas, keadilan, efektivitas, dan keterbukaan. Dan yang terakhir, tantangan dalam implementasi perda harus segera diatasi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah bab 6, membahas tentang desa dalam bingkai desentralisasi. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem desentralisasi. Peran desa dalam desentralisasi semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan desa, yang memberikan landasan hukum bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Pembahasan yang pertama yaitu konsepsi desa dalam pemerintahan Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal-usul, dan garis miring atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan definisi ini, desa memiliki karakteristik utama. Yang pertama, memiliki wilayah administratif yang jelas. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Yang ketiga, berbasis pada nilai sosial dan budaya lokal. Dan yang terakhir, berhak mengelola keuangan dan pembangunannya sendiri. Materi yang kedua yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, badan pemusyawaratan desa atau BPD, serta perangkat desa yang bekerja sama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan tingkat lokal. Yang pertama ada kepala desa. Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Yang kedua yaitu adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi legislatif dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Yang tiga ada perangkat desa. Perangkat desa adalah aparatur yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Yang materi yang selanjutnya adalah otonomi desa dalam sistem pemerintahan daerah. Seiring dengan penerapan desentralisasi, desa diberikan hak otonomi yang lebih luas. Yang pertama yaitu otonomi dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, otonomi dalam pembangunan desa. Yang ketiga, otonomi dalam sosial dan budaya. Materi yang selanjutnya, tantangan dalam implementasi otonomi desa. Meskipun desa telah diberikan otonomi yang lebih luas, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Yang pertama, ketergantungan pada dana desa. Yang kedua, kurangnya kapasitas pemerintahan desa. Yang ketiga, tumpang tindih kewenangan dengan pemerintahan daerah. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan dana desa. Kesimpulan pada bab 6 yaitu yang pertama, desa memiliki kedudukan yang unik dalam sistem pemerintahan Indonesia dan diberikan otonomi yang lebih luas berdasarkan Undang-Undang Desa tahun 2014. Yang kedua, pemerintah desa terdiri dari kepala desa, BPD, dan perangkat desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Yang selanjutnya, desa memiliki kewenangan finansial, administratif, dan sosial budaya yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara mandiri. Yang selanjutnya, meskipun desa mendapatkan dana desa dan kewenangan yang lebih luas, masih terdapat tantangan dan implementasi otonomi desa seperti ketergantungan finansial dan kurangnya kapasitas aparatur desa. Baiklah, bab selanjutnya adalah bab 7, yaitu membahas tentang pembentukan daerah. Pembentukan daerah merupakan salah satu bentuk implementasi desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui pemekaran wilayah, pemerintah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih mandiri. Namun, pembentukan daerah baru tidak selalu menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu konsep dan landasan hukum pembentukan daerah. Pembentukan daerah dapat berupa yang pertama pemekaran daerah, yang kedua penggabungan daerah, yang ketiga perubahan status daerah, yang kedua landasan hukum peraturan daerah.
Yang pertama yaitu adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Materi yang kedua yaitu pemekaran wilayah tentang tujuan dan tantangannya. Yang pertama, tujuan pemekaran wilayah. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, yang kedua adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat mengurangi kesenjangan antar daerah. Tantangan dalam pemekaran wilayah. Meskipun memiliki tujuan yang baik, pemekaran daerah juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama, ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Yang kedua, kekurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga, persoalan batas wilayah. Yang keempat, pemborosan anggaran. Materi yang ketiga yaitu penggabungan wilayah. Mengapa penggabungan wilayah diperlukan? Penggabungan wilayah diperlukan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi administratif. Yang kedua, mengurangi beban keuangan negara. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas daerah. Yang materi yang selanjutnya, kawasan khusus dalam otonomi daerah. Yang pertama, kawasan dengan status otonomi khusus. Beberapa daerah di Indonesia memiliki status ekonomi khusus atau ORCHUS, yaitu yang pertama Provinsi Aceh, yang kedua Provinsi Papua dan Papua Barat, yang ketiga adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Yang kedua, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. Selain kawasan dengan ORCHUS, terdapat juga kawasan ekonomi khusus yang diberikan insentif ekonomi untuk menarik investasi seperti Batam dan Mandalika. Kesimpulannya pada bab 7 yaitu yang pertama, pembentukan daerah meliputi pemekaran, penggabungan, dan perubahan status wilayah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan, tetapi juga memiliki tantangan seperti ketergantungan fiskal dan SDM yang berkompeten. Baiklah, yang selanjutnya ada bab terakhir yaitu bab 8 yang membahas tentang tantangan dan prospek desentralisasi di Indonesia. Yang pertama yaitu tantangan dalam implementasi desentralisasi Indonesia. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah yang pertama, politik uang dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yang kedua, korupsi di tingkat daerah. Yang ketiga, kesenjangan fiskal dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Yang keempat, ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang kelima, kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan daerah. Yang keenam, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Yang ketujuh, lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pusat. Yang kedua, prospek masa depan desentralisasi Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, desentralisasi masih memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di masa depan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas desentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sistem pemilihan kepala daerah yang demokratis dan bebas dari politik uang. Yang kedua, reformasi pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi korupsi. Yang ketiga, peningkatan kemandirian fiskal dan pengembangan ekonomi lokal. Yang keempat, pemerataan pembangunan infrastruktur antar daerah. Yang kelima, penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan SDM aparatur. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada bab 8 ini adalah yang pertama, desentralisasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi, ketimpangan pembangunan, serta kurangnya kapasitas aparatur daerah. Yang kedua, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem pilkada, serta peningkatan kapasitas SDM di daerah. Yang terakhir, prospek desentralisasi masih sangat baik jika dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan transparansi dalam pemerintahan daerah. Baiklah, sekian resensi yang bisa saya sampaikan dari buku yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.